Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar antum hari ini? Ustazah berharap antum tetap sehat ya. Insya Allah hari ini kita akan mulai pembelajaran yang ke-9. Sebelum itu, antum akan melaksanakan sholat duha dan tahsin atau wafa dulu ya. Semangat teman-teman. Nah, sebelum belajar, yuk kita doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, teman-teman, kegiatan kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama, antum akan membaca informasi, ustazah akan sajikan gambar, lalu antum akan temukan informasi dari gambar tersebut ya. Kemudian, antum akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari gambar itu. Setelah itu, antum akan membuat paragraf. Kemudian, kita urutkan dan kita susun ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang tadi kita temukan menjadi sebuah paragraf. Dan yang terakhir, kita akan melakukan sebuah percobaan, masih tentang bunyi. Antum akan melakukan percobaan tentang sifat bunyi memantul, lalu antum akan membuat laporan percobaannya. Oke, ini gambar yang pertama ya teman-teman. Silahkan antum lihat. Di sini ada Andi ya. Andi memakai baju. Andi menyisir rambut, memakai sepatu, gosok gigi, mandi, bangun tidur ya. Coba antum amati gambar ini. Kemudian kita akan membuat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Nah, setelah tadi kita memperhatikan gambar Andi ya, kita bisa menyimpulkan bahwa gagasan pokok dari gambar tadi adalah Andi bersiap-siap pergi ke sekolah. Nah, ustazah tadi menemukan ada 6 gagasan pendukung dari gambar tadi. Yang pertama, Andi memakai baju, kemudian Andi menyisir rambut, kemudian ada Andi memakai sepatu, Andi menggosok gigi, mandi, dan ada juga gambar Andi bangun tidur. Kemudian kita akan mengambil gagasan pokok ini dan gagasan pendukung, kemudian kita buat jadi kalimat ya. Kita buat jadi kalimat dan terakhir akan kita buat jadi paragraf. Perhatikan slide ustazah yang berikut ini ya. Nah, setelah tadi kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari gambar, kita akan mengurutkan gambar dan gagasannya. Nah, ini ya gagasan pokoknya Andi bersiap-siap pergi ke sekolah. Gagasan pendukungnya seperti yang tadi kita sebut, ada memakai baju, menyisir rambut, memakai sepatu, menggosok gigi, mandi, dan ada yang keenam itu gambar Andi bangun tidur. Apakah ini sudah teratur, teman-teman? Belum ya, ini terlihat tidak teratur. Sekarang coba antum urutkan menjadi urutan yang tepat. Nah, betul. Di sini sudah ada saya tuliskan urutan yang benarnya, yaitu yang pertama, Andi bangun tidur. Setelah bangun tidur, dia mandi. Setelah mandi, menggosok gigi. Setelah itu, dia memakai baju. Kemudian menyisir rambut dan memakai sepatu. Nah, setelah kita memastikan bahwa gambar tadi sudah teratur, urutannya itu 6, 5, 4, 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung yang kita temukan dari gambar tadi menjadi sebuah kalimat. Kita mulai dari gagasan pokok dulu ya. Yang pertama, gagasan pendukungnya Andi bangun tidur. Sebelumnya kita masukkan gagasan pokoknya dulu. Andi sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Andi sudah bangun tidur. Kemudian gagasan pendukung yang kedua adalah Andi mandi. Ustazah buat kalimat menjadi setelah bangun, Andi mandi di kamar mandi. Kemudian Ustazah lanjutkan, Andi menggosok gigi. Tidak lupa, Andi juga menggosok gigi. Kemudian Ustazah melanjutkan kalimatnya, Andi memakai baju. Ustazah buat kalimatnya menjadi setelah selesai, Andi memakai baju.
Nah, kemudian yang keenam, Andi menyisir rambut. Andi lalu menyisir rambutnya agar terlihat rapi. Dan yang terakhir, Andi memakai sepatu. Ustazah buat kalimatnya menjadi setelah semuanya rapi, Andi memakai sepatu. Sekarang Andi sudah siap untuk pergi sekolah. Nah, ini kalimat penutup yang Ustazah buat agar paragrafnya terlihat rapi. Nah, sekarang Ustazah punya ide bagaimana jika urutannya kita ubah. Urutan yang benar tadi adalah Andi bangun tidur, kemudian dia mandi, menggosok gigi, memakai baju, menyisir rambut, dan memakai sepatu. Sekarang kita akan ubah urutannya menjadi Andi bangun tidur, kemudian dia menggosok gigi, menyisir rambut, memakai baju, memakai sepatu, lalu dia pergi mandi. Hah? Benar teman-teman, ternyata cerita ini menjadi tidak nyambung. Artinya, masing-masing gagasan yang sudah kita temukan tadi memiliki keterkaitan sehingga bisa menjadi teks yang benar. Jika teksnya kita acak-acak, tidak sesuai dengan urutan, maka masing-masing teks tidak akan nyambung ceritanya. Antara teks yang satu dengan teks yang dua memiliki keterkaitan. Antara teks yang kedua dengan yang ketiga dengan yang keempat, dan yang terakhir. Jadi sebelum kita menyusun gagasan tadi menjadi sebuah paragraf, kita harus memastikan bahwa urutan dari masing-masing gagasan itu benar. Nah, sekarang antum akan Ustazah berikan latihan. Silahkan kerjakan seperti yang tadi ya. Ini adalah gambarnya. Nah, antum boleh pilih nanti setelah slide ini akan ada lagi dua contoh gambar yang lain. Boleh antum pilih gambar yang satu, gambar yang dua, atau gambar yang tiga. Tugasnya seperti ini. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian buat kalimat dari gagasan yang ditemukan, kemudian susun menjadi sebuah paragraf. Jangan sampai tidak nyambung ya teman-teman ceritanya. Nah, ini contoh gambar yang kedua dan yang ketiga. Boleh antum pilih yang mau satu, dua, atau tiga. Nah, sekarang Ustazah punya teks tentang burung dan bakwan. Ustazah bacakan ya. Pagi ini, Syahid dan Umi jalan-jalan di sekitar sekolah seperti biasanya. Umi menggendong Syahid sambil membacakan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Umi terus membacakan zikir ini. Syahid terlihat senang dan menikmati segarnya udara pagi. Sesekali Syahid tertawa mendengar kicauan burung yang terbang di dahan-dahan pohon pinang. Sebentar lagi Umi akan apel pagi. Umi beranjak dari kolam renang ke tempat penitipan bayi. Di perjalanan di depan kantin dekat pohon sukun kami berhenti. Umi melihat kawanan burung yang berebut bakwan. Umi tertawa dan Syahid pun penasaran. Syahid melihat kawanan burung itu dan akhirnya juga ikut tertawa. Mungkin Syahid mengerti. Umi suka bakwan, burung juga suka bakwan. Semuanya suka bakwan. Umi pun meninggalkan kawanan burung tadi sambil tersenyum. Ternyata burung juga suka bakwan. Sekarang kita rumuskan ya teman-teman. Gagasan pokok tadi dari paragraf 1 adalah Syahid dan Umi jalan-jalan di sekitar sekolah. Ini yang berwarna kuning tadi ya teksnya. Kemudian gagasan pendukung paragraf ke-1-nya adalah Umi menggendong Syahid sambil membacakan zikir. Syahid terlihat senang dan menikmati. Kemudian terakhir sesekali Syahid tertawa. Di paragraf 2 kita menemukan gagasan pokoknya yaitu burung juga suka bakwan. Gagasan pendukungnya, Umi akan apel pagi, Umi beranjak dari kolam renang, kemudian di dekat pohon sukun kami berhenti, Umi melihat kawanan burung. Yang ketiganya, Umi tertawa, yang keempat Syahid melihat kawanan burung, dan yang kelima, Umi meninggalkan kawanan burung tadi sambil tersenyum. Nah, teman-teman, sekarang coba untuk perhatikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di paragraf 1. Silakan dibaca ya dengan teliti. Kemudian perhatikan lagi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di paragraf 2. Oke?
Nah, setelah kita baca dengan seksama, gagasan pendukung di paragraf 1, dia menceritakan tentang Syahid dan Umi yang sedang jalan-jalan di sekitar sekolah. Umi menggendong Syahid sambil membacakan zikir. Nah, berarti dalam jalan-jalan itu Umi sedang menggendong Syahid. Kemudian Syahid terlihat senang dan menikmati. Ini ekspresi Syahid saat Umi menggendong Syahid jalan-jalan pagi. Kemudian sesekali Syahid tertawa. Karena senangnya, Syahid tertawa melihat kawanan burung tadi ya di teksnya. Ini masih berkaitan ya teman-teman. Ketiga, gagasan pendukung ini menjelaskan tentang gagasan pokok Syahid dan Umi jalan-jalan di sekitar sekolah. Kemudian kita lihat yang paragraf 2. Gagasan pokok paragraf 2 tadi adalah burung juga suka bakwan. Gagasan pendukungnya, Umi akan apel pagi, Umi beranjak dari kolam renang. Nah, ini pengantar ya, dijelaskan bahwa Umi tadi kan sedang ada di kolam renang. Kemudian karena akan apel pagi, Umi beranjak dari kolam renang, pergi ke tempat penitipan bayi. Kemudian gagasan pendukung yang kedua adalah dekat pohon sukun, kami berhenti. Umi melihat kawanan burung. Nah, di sini dalam teks mulai menceritakan tentang kawanan burung. Kemudian Umi tertawa. Dan Syahid melihat kawanan burung tadi. Umi berekspresi bersama Syahid, tertawa ya melihat kawanan burung. Kemudian Umi meninggalkan kawanan burung tadi sambil tersenyum. Karena melihat kawanan burung tadi suka bakwan. Kalau antum ingat ya tadi ceritanya tentang Umi suka bakwan. Burung juga suka bakwan. Semua orang suka bakwan. Karena itu ya Uminya jadi tertawa. Nah, ini gagasan pendukung yang 5 ini menceritakan tentang burung yang juga suka bakwan. Apakah mungkin gagasan pendukung yang di sini kita pindahkan ke gagasan pendukung di paragraf 1? Misalnya nih, Ustazah ganti. Yang gagasan pendukung yang pertama nih, Umi menggendong Syahid sambil membaca zikir. Ustazah pindahkan ke menjadi gagasan pendukung paragraf yang kedua. Ustazah ganti dengan yang nomor 5 nih. Umi meninggalkan kawanan burung tadi sambil tersenyum. Ustazah pindahkan ke gagasan pendukung paragraf 1. Jadi gagasan pokoknya Syahid dan Umi jalan-jalan di sekitar sekolah. Kemudian tiba-tiba ada gagasan pendukung di akhirnya Umi meninggalkan kawanan burung tadi sambil tersenyum. Padahal di gagasan pendukung yang pertama dan kedua belum ada jelaskan tentang kawanan burung. Tiba-tiba yang kelimanya sudah ada saja Umi meninggalkan kawanan burung tadi sambil tersenyum. Tidak nyambung kan teman-teman? Sama seperti gagasan pendukung yang pada gambar Andi tadi yang kita acak-acak. Kalau kita acak jadinya tidak nyambung kan? Nah, pada saat ini ketika kita mengubah gagasan pendukung masing-masing paragraf, menukar gagasan pendukung yang paragraf 1 menjadi paragraf 2, kemudian gagasan pendukung paragraf 2 ini kita pindahkan atau kita ganti menjadi gagasan pendukung di paragraf 1, maka teks yang berada di paragraf 1 akan menjadi tidak nyambung. Begitu juga dengan teks yang ada di paragraf 2. Nah, apakah Antum bisa mengambil kesimpulan, teman-teman? Kesimpulannya adalah masing-masing gagasan pendukung di masing-masing paragraf memiliki keterkaitan masing-masing dengan gagasan pokoknya. Tidak mungkin gagasan pendukung di paragraf 2 menjadi gagasan pendukung di paragraf 1. Begitu juga sebaliknya. Gagasan pendukung di paragraf 1 tidak mungkin menjadi gagasan pendukung di paragraf 2. Karena seperti rantai. Gagasan pendukung yang di paragraf 1 hanya bisa menjadi gagasan pendukung di paragraf 1 saja. Tidak bisa menjadi gagasan pendukung di paragraf yang lain. Begitu juga dengan paragraf 2. Gagasan pendukung di paragraf 2 hanya bisa menjadi gagasan pendukung di paragraf 2 saja. Tidak mungkin menjadi gagasan pendukung di paragraf yang lain. Semoga Antum mudah memahaminya ya teman-teman. Nah, ini ada kutipan surat Al-Alaq ayat 1, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, di sini Ustazah ingin mengajak teman-teman untuk lebih sering membaca ya, karena dengan membaca kita menjadi lebih banyak ilmu dan lebih banyak
pengetahuan. Antum sudah siap untuk melakukan percobaan? Nah, sekarang sebelum Ustazah melanjutkan dengan percobaan, Ustazah akan review pembelajaran dulu ya teman-teman. Kalau Antum masih ingat, dulu kita sudah belajar tentang sifat-sifat bunyi. Ada 6 ya. Yang pertama, bunyi merambat melalui medium, benda padat, cair, dan gas. Kemudian bunyi itu juga bisa memantul, bisa melentur, mengalami perpaduan, seperti paduan suara ya. Kemudian ada membentuk gelombang longitudinal, kemudian dapat dibiaskan. Nah, sekarang pembahasan kita adalah tentang bunyi memantul. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bunyi merambat, sekarang kita akan membahas tentang bunyi memantul. Apa itu? Bunyi dapat memantul jika mengenai suatu benda atau penghalang. Setelah memantul, bunyi akan menghasilkan gema atau gaung. Gema merupakan bunyi pantulan yang terdengar jelas. Sedangkan gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar tidak jelas. Nah, apa bedanya? Bunyi pantul pada gema tidak mengganggu bunyi aslinya, sedangkan bunyi pantul pada gaung mengganggu bunyi aslinya. Bunyi pantul pada gema terdengar datang setelah bunyi aslinya, sedangkan bunyi pantul pada gaung terdengar datang bersamaan dengan bunyi aslinya, meskipun hanya sebagian. Nah, ini contohnya teman-teman. Ketika antum berteriak di tepi tebing, antum akan bisa mendengarkan suara yang antum ucapkan kembali kepada antum dengan jelas. Meskipun bunyinya kemudian terdengar lebih lambat ya, tidak langsung dipantulkan, dia membutuhkan jarak untuk kembali kepada antum. Jarak itu sesuai dengan jauh tebing yang antum temui. Ini mirip seperti iklan kacang telur. Kacang telur Garuda, pernah antum lihat iklannya di TV? Nah, kalau misalnya antum tidak tahu, coba tanyakan ayah bunda, atau coba cari di Google tentang iklan itu. Dulu Ustazah pernah lihat di TV, ketika dia berteriak di pinggir tebing, kemudian suara yang dia teriaki kembali lagi ke dia dengan rentang waktu yang beberapa saat, dan bunyi yang dia dengar itu terdengar kembali dengan jelas, seperti bunyi gema ini. Nah, sedangkan pada bunyi gaung kita bisa dengar ketika menonton acara teater, atau kalau misalnya antum tidak pernah melihat teater, bisa juga dengan ketika menghadiri acara barale di dalam ruangan tertutup. Nah, di Padang kan banyak tuh, mungkin bunda-bunda antum atau ayah, mungkin teman-teman ayah pernah mengadakan pesta pernikahan di dalam ruangan tertutup tanpa menggunakan peredam suara. Nah, pantulan dari bunyi sound system atau bunyi speaker, bunyi nyanyi-nyanyian atau musik di dalam ruangan itu akan bercampur dengan bunyi yang sedang dimainkan sehingga tidak terdengar jelas. Pantulannya terdengar, kemudian musik yang baru sedang dimainkan. Ketika antum sedang mendengarkan musik yang baru, bunyi pantulan tadi mengganggu bunyi yang asli sehingga antum tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Nah, ini contohnya ya. Nah, dari kesimpulan tadi bisa kita ambil bahwa ketika kita berteriak di dalam ruangan, pantulan suara antum akan terdengar lebih keras karena bunyinya dikembalikan lagi, dipantulkan oleh dinding. Sedangkan kalau misalnya antum berteriak di luar ruangan, suara yang antum hasilkan akan terdengar lebih pelan karena bunyi yang dihasilkan tidak dipantulkan. Oke, sekarang tibalah saatnya antum melakukan percobaan. Alatnya masih seperti yang kemarin ya teman-teman, cuma kegiatannya agak berbeda. Alatnya itu ember kosong. Nah, kegiatannya, langkah-langkah percobaannya adalah pertama antum pukul ember kosong tadi di dalam ruangan.
Kemudian lakukan hal yang sama, pukul lagi ember tadi di halaman rumah atau di ruangan yang terbuka ya. Kemudian antum kenali bunyinya, apakah bunyinya sama atau berbeda. Kemudian antum tuliskan alasannya mengapa bisa seperti itu. Tulis penjelasan antum di laporan ya. Nah, format laporannya masih sama seperti yang antum buat dahulu. Ada 2 halaman, halaman pertama dan halaman kedua. Ada nama percobaan, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, kemudian kesimpulan. Alhamdulillah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat melakukan percobaan teman-teman. Dadah, assalamualaikum.